Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianingsi dari kelas 5 MJKA. Di sini saya akan membahas tentang contoh korespondensi bisnis. Di sini saya mengambil surat niaga. Pengertian surat niaga, menurut Lamuddin Finoza menyebut surat niaga sebagai produk komunikasi tulis yang mengiringi proses dan prosedur bisnis. Sedangkan menurut Ramelan menyebut surat niaga sebagai alat perusahaan atau organisasi dalam bertransaksi bisnis yang meliputi surat kepada pelanggan dan kepada pemasok. Di sini ada fungsi-fungsi surat niaga. Yang pertama yaitu bukti perjanjian, di mana perjanjian kerjasama dalam bisnis selalu dituangkan dalam bentuk surat. Yang kedua ada panduan kerja, yaitu surat juga berfungsi sebagai panduan untuk para pihak dalam bekerja. Misalnya surat perintah atau surat keputusan. Yang ketiga ada sarana promosi, surat sebagai sarana promosi, misalnya surat penawaran barang. Yang keempat ada sebagai pengingat, yaitu surat dalam perusahaan bisa menjadi sebuah pengingat karena surat biasanya diarsipkan. Ketika suatu saat dibutuhkan, surat ini bisa dicari dalam arsip untuk dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan. Yang terakhir ada bukti sejarah perkembangan. Jenis surat yang dimaksud antara lain surat penggabungan perusahaan dan surat akuisisi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis surat niaga. Yang pertama yaitu surat perkenalan. Surat ini dikirim dari penjual kepada calon pembeli untuk memperkenalkan usahanya beserta produk-produknya. Yang kedua ada surat permintaan penawaran. Jika calon pembeli tertarik, maka mereka bisa mengirimkan balasan melalui surat permintaan penawaran. Isinya ialah calon pembeli meminta penjual untuk mengirimkan penawaran. Yang ketiga ada surat penawaran. Perusahaan yang menerima surat permintaan penawaran dari calon konsumen harus segera membalas dengan mengirimkan surat penawaran. Surat ini berisi penawaran produk perusahaan Anda. Yang keempat ada surat pesanan. Isinya ialah berbagai produk yang akan dipesan beserta jumlahnya. Yang terakhir ada pemberitahuan pengiriman. Penjual pun mengirimkan surat pemberitahuan bahwa barang yang dipesan sudah dalam proses pengiriman. Surat ini disertai waktu perkiraan barang sampai di tempat pembeli. Selanjutnya ada surat pengantar barang. Gunanya ialah sebagai jaminan jika ada pemeriksaan di jalan dan bukti penyerahan barang. Selain itu ada surat klaim dan solusi. Surat klaim dikirimkan pembeli setelah menerima barang dan mengalami kendala, misalnya keterlambatan pengiriman, barang cacat, jumlah barang tidak sesuai atau spesifikasi barang yang berbeda. Selanjutnya ada surat tagihan. Surat tagihan bisa dikirim hingga beberapa kali jika pembeli tidak merespon tagihan pembayaran. Sedangkan selanjutnya yaitu surat penangguhan pembayaran. Jika pembeli telah menerima surat tagihan namun belum mampu membayar, maka harus tetap memberi surat balasan dengan tujuan penangguhan pembayaran. Selain surat penangguhan pembayaran, ada surat pemesanan secara kredit. Pembeli harus memastikan beberapa hal agar yakin jika pembeli mampu mencicil tagihan barang yang dibeli, seperti penghasilan pembeli, pekerjaan pembeli, dan jaminan. Selanjutnya di sini ada format surat niaga. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Bagian ini adalah salah satu pembeda antara surat niaga dengan surat pribadi. Yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Yang ketiga nomor, lampiran, dan hal. Nomor adalah urutan nomor surat sesuai dengan format masing-masing perusahaan. Lampiran diisi jika surat dilengkapi dengan lampiran. Hal diisi dengan maksud surat dikirimkan. Yang keempat ada alamat. Selain nama dan alamat tujuan yang ditulis di amplop. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka adalah salam penghormatan secara umum seperti dengan hormat
atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, ada isi surat. Bagian ini disesuaikan dengan jenis surat niaga. Apakah itu surat penawaran, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat tagihan hutang, atau yang lainnya. Yang ketujuh, ada salam penutup. Berisi ucapan salam penutup sesuai dengan salam pembuka di awal surat. Yang kedelapan, ada nama, jabatan, dan tanda tangan. Terakhir ialah nama pengirim surat beserta jabatan, tanda tangan, dan disertai cap perusahaan. Di sini ada contoh surat niaga yang saya ambil, yaitu surat niaga pengiriman atau pengantar barang. Selanjutnya, contoh iklan yang sukses. Di sini saya mengambil iklan Pons. Iklan formula strategi yang sama juga diterapkan oleh salah satu brand kecantikan, yaitu Pons. Salah satu manfaat produk ini adalah membantu mengatasi jerawat dan membersihkan pori-pori. Sebagian kaum wanita biasanya malu apabila wajahnya sedang memiliki masalah jerawat. Pons berusaha menggambarkan perilaku target konsumen mereka tersebut melalui billboard ini. Gambar di billboard terasa nyata karena sebagian billboard dilipat untuk menimbulkan kesan bahwa model wanita dalam iklan benar-benar menutupi wajahnya. Yang kedua yaitu contoh iklan yang dianggap keliru. Di sini saya mengambil iklan sabun Lifebuoy. Iklan ini bukan ditegur oleh KPAI, tapi diprotes oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Lantaran iklan tersebut dipandang sudah melecehkan masyarakat NTT. Mereka kemudian menyebarkan petisi penolakan dan kemudian meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Karena hidup tidak bersih dalam iklan tersebut, 1 dari 4 balita yang hidup di Nusa Tenggara atau NTT meninggal karena terkena diare. Iklan ini kemudian mengajak partisipasi untuk berdonasi dalam mengajarkan hidup bersih kepada warga desa. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Desa Bitobe bisa merayakan hari ulang tahun ke-5 dan seterusnya. Sekian video yang saya buat tentang korespondensi bisnis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.